Kembali bersama gua Resu Herman. Hari ini kita mau masak ikan asam pade. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk ikan asam pade ini ya. Nah, yang pasti kita pakai di sini ikan ya. Nah, ikannya ini kok pakai ikan tongkol ya. Awas, jangan salah sebut ya. Dapat sepeda ya? Iya, salah sebut dapat sepeda, gawat, berabe kan. Bang, kalau nggak punya ikan tongkol gimana ya? Boleh pakai ikan tenggiri ya kan. Nah, kenapa? Karena dia sama-sama ikan laut ya kan. Dia ikan laut pakainya. Jadi kalau nggak tongkol, tenggiri boleh. Nah, lalu untuk bumbunya nih, bumbunya kita pakai bumbu dasar merah dicampur bumbu dasar kuning. Nah, untuk bumbu dasar merah gua ada cabai merah besar ya, cabai merah besar, cabai keriting, tomat, bawang merah, bawang putih, ya. Di sini ada kunyit, ada jahe, sama kemiri ya, kemiri yang udah digoreng ya, digoreng atau disangrai makanya agak coklat warnanya. Nah, lalu untuk rasa asamnya nanti kita pakai jeruk nipis ya, ada jeruk nipis nih beberapa, nanti sebagian untuk diperesin di ikannya supaya tidak amis, sebagian lagi nanti untuk kuahnya ya. Lalu ada tomat nih, nanti tomatnya kita potongin untuk kita makan sama ikannya. Aromatiknya ada daun jeruk ya, daun jeruk, daun salam, lengkuas, serai ya. Nah, sebenarnya nih asam pade ini bagusan tidak pakai daun salam, tapi pakainya daun kunyit sebenarnya. Kayak dulu tuh resep-resep diajarin dari nenek gua gitu kan, kalau dari Padang tuh biasa orang mereka suka pakai daun kunyit. Tapi berhubung di rumah gua tuh gua cari daun kunyit di tukang sayur nggak ada ya, susah banget. Jadi gua nggak pakai daun kunyit di sini, tapi gua pakai kunyitnya langsung gitu. Nah, yang paling unik lagi di sini asamnya gua pakai asam kandis ya nih, asam kandis ya, ini bukan endorsan ya, tapi ini gua pakai asam kandis. Nah, asam kandis itu berbeda sama asam Jawa ya, tuh bentuknya seperti ini. Kita pakai 2 apa 3 biji aja ini sudah asam banget ya. Jadi nggak perlu pakai banyak-banyak, paling nih 2 sampai 3 lembar aja. 2 sampai 3 keping sudah cukup untuk resep ini ya. Rasa asamnya tajam dia, oke? Nah, sekarang langkah pertama kita bikin bumbunya, kita giling dulu. Yuk. Nah, kita mau giling dulu nih bumbu merah sama bumbu kuningnya sedikit yang tadi kita udah potongin ya. Kita mau giling, kita tambah air dulu dikit. Kita tambah air, kita giling. Nah, ini bumbunya udah ya, udah halus. Nah, ikannya sekarang nih, ikannya mau kita rendam sama sedikit jeruk supaya tidak amis ya. Kalau ikan nggak apa-apa direndam sama jeruk nipis ya. Kalau udang atau cumi tidak boleh ya, karena nanti jadi keras kalau udang sama cumi. Tapi kalau ikan tidak apa-apa, karena memang ikan itu dia memang teksturnya sudah lebih keras ya. Ikan itu kan nggak bisa alot ya, daging ikan. Nggak pernah kan lo makan daging ikan terus lo bilang dagingnya alot gitu kan? Nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau ikan tidak apa-apa pakai air jeruk nipis ya. Nah, ini jeruk aja, nggak usah digaremin, nggak usah diladain, dijerukin aja supaya dia menghilangkan bau amisnya. Oke, nah. Selagi kita ngerendam ikannya nih 5-10 menit, kita mau tumis bumbunya dulu nih, bumbu dasarnya ya. Ini kuali udah panas. Kasih minyak ya, kasih minyak sedikit. Langsung kita tumis ya. Ini kita masukin aromatiknya nih, aromatiknya ya. Daun salam, daun jeruk. Ini kalau mau pakai daun kunyit silahkan ya, bagus ya. Cuman di daerah rumah gua tuh jarang yang jual ya, tukang sayurnya tuh nggak jual daun kunyit. Di supermarket pun nggak ada, karena mungkin kebanyakan bukan orang dari Sumatera ya yang tinggal daerah komplek rumah gua ya. Jadi tukang sayurnya nggak pernah jual itu daun kunyit ya. Daun kunyit, daun kari gitu nggak ada yang jual, susah. Nah, jadi gua pakai aja daun salam sama daun jeruk. Nah, lalu di sini gue pakai ini ya, serai sama lengkuas ya. Gue keprekin dulu ya. Jebret.
ini jepret, jepret ya. Nah, kebelah gitu udah masukin. Nah, oke, kita tumis sampai kering ya. Jangan lupa kita masukin asam kandisnya ya. Ada orang yang suka masukin asam kandisnya terakhir di belakang. Katanya dia udah cukup asam, tapi kalau gue bilang dari awal aja nggak apa-apa kok. Yang penting kita tahu takarannya, jangan terlalu banyak ya. Mau di awal mau di akhir sama aja. Yang penting jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti keaseman ya kan. Nah, ini kita tumis dulu sampai dia kering ya. Nah, ini bumbunya udah ngering ya. Tahu dari mana bumbunya udah ngering? Minyaknya udah naik ya tuh. Minyaknya udah naik. Nah, ini berarti udah matang. Nah, kita masukin air ya. Kita tambahin air. Nah, kita tambahin air ya. Ini kita tunggu mendidih dulu nih ya. Kita tunggu mendidih, tuh ya kan? Jadi berkuah gini kan, seger ya. Nah, ini kita tunggu mendidih nih. Kalau dia mendidih, nanti kita masukin ikannya, oke? Nah, ini airnya udah mendidih ya, tuh, udah berasap ya, udah mendidih. Nah, kalau udah mendidih, gue akan masukkan ikannya. Nah, ikannya tadi kan udah gue peresin jeruk nih ya. Setelah gue peresin jeruk, ikannya tidak usah kita bilas lagi. Kenapa? Karena kita mau memang kuahnya asam. Namanya aja asam padeh gitu kan. Jadi kita mau ikannya itu untuk rasanya asam gitu kan. Jadi tadi yang ikannya ini yang kita sudah kasih jeruk nipis supaya dia nggak bau amis, ya tidak usah dibilas. Buat apa ya? Nah, ada juga yang ikannya ini suka digoreng dulu ya. Ada juga yang ikannya digoreng dulu, baru dimasukin ke kuah asam padehnya gini. Cuman gimana ya, kayaknya jadi nggak otentik ya menurut gue ya. Karena ya dulu gue kalau dimasakin nenek gue gitu ya zaman dulu gitu ya, masaknya begini aja ikannya, nggak usah digoreng-goreng dulu ya. Langsung masuk aja begini. Nah ya, tuh kan udah mendidih kan. Nah ya, ini kita masak nih kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Cepet dia, nggak gitu lama ya. Nah tadi habis kita masukin ikannya ini kan kurang lebih 10-15 menit. Kita tinggal nih nanti karena dia matang. Nah tapi sebelumnya gue akan sedikit bumbuin. Kasih chicken powder dikit ya. Kenapa? Supaya ikannya nggak tawar ya kan. Ini kan kuahnya ini kan ngeresep ke dalam daging ikannya nih. Kalau nggak dikasih bumbu apa-apa nanti daging ikannya tawar. Jadi daging ikannya kita pengen ada gurih-gurih asinnya. Jadi kita kasih ini dulu ya, penyedap ayam dulu ya. Nah nanti kalau udah mau matang baru kita seasoning terakhir ya. Kita cobain nanti kurang pedas, kurang asin kah, kurang manis kah. Oke, kita tinggal ya. Nah ini ikannya kan udah hampir matang nih ya. Nah sekarang kita mau tambahin tomat nih ya. Nih ya, tomat udah gue potongin ya, nih sebagian udah gue masukin tadi ya. Nah ini kita masukin. Nah kita masak kurang lebih 5 menit lagi ya, supaya tomatnya layu gitu ya, supaya tomatnya layu dan sari-sari yang ada di tomatnya nanti keluar ke dalam kuahnya, oke? Sip. Nah ini udah 5 menit ya, tomatnya udah lodoh tuh ya, udah lodoh ya, tuh lodoh gini ya, tuh ya, lihat kan udah lodoh ya. Nah kita coba dulu ya, kurang apa nih? Coba dulu. Oke, nah tadi kan kita belum bumbuin ya, kita tambahin sedikit gula ya. Tambahin sedikit gula. Lalu tadi kan belum pakai garam ya, baru chicken powder kan. Gue kasih garam sedikit ya. Ambil sedikit garam. Nah, yang pasti ini kurang asam nih ya. Jadi mau gua tambahin sedikit jeruk. Ya. Jeruk nipis. Ini terserah ya mau pakai berapa banyak ya. Kita peresin jeruk nipis. Nah, ini ada yang bilang kalau lagi dimasak katanya kalau dipakai jeruk nipis nih jadi pahit. Sebenarnya nggak juga sih, ya kan? Nggak masalah kok. Waktu kuahnya lagi dimasak, jeruk nipisnya masuk tuh nggak jadi pahit kok, kata siapa. Nah, selain jeruk apa yang kecil-kecil tuh? Limau. Nah, mungkin kalau jeruk limau itu ya yang kecil-kecil tuh biasa buat jajanan siomay apa. Nah, mungkin itu yang suka agak pahit kecil-kecil dia. Nah, ini gua ada kasih jeruk nipis ya. Tadi gua udah tambahin 2 ya jeruknya ya.
sebelum ini tadi udah gue tambahin juga sebenarnya, jadi udah lumayan asam nih, cukup asam rasanya. Nah, oke, kita cobain lagi ya. Kita cobain lagi sekali lagi, biar tahu rasanya. Udah lama deh, udah enak ya. Langsung aja kita plating. Nah, ini kita plating aja ya. Waduh, mantep ini, lama ya. Asam padeh. Asam padeh itu dia ini ya. Rasanya asam pedes gitu. Kalau yang masak perempuan apa? Asam budeh, bukan? Asam budeh ya. Canda. Kriuk. Nah, palanya ya kan. Tadi kan udah dapet ininya, buntutnya, sekarang palanya. Nah, ini dagingnya nih ya. Tengahnya ya kan. Nah, jadi dapat semua nih, tengahnya dapat, apa pinggirnya dapat gitu kan, ujungnya dapat, tomatnya biar seger nih. Waduh ya. Serai. Waduh, cakep ya. Udah cukup ya. Gua nggak plating semuanya, nanti kebanyakan, yang secukupnya aja. Siramin lagi kuahnya. Taruhin sini. Wih, cakep ya. Nah, biar lebih ada hiasan bagus-bagus ya kan. Nanti gua kasih garnish sedikit ya. Ini kita lap dulu ya. Nah, kita lap dulu. Nah, ini kita kasih hiasan dikit ya. Hijau-hijau nih. Nah. Kita kasih hiasan hijau-hijau. Nah ya, oke. Sip. Ya. Asam padeh ala Bang Ray. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gua aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.